Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Desi Natalina Listiawati, guru matematika di SMA Negeri 1 Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat. Pada aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Belajar. Topik pertama yang saya ikuti adalah Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mengikuti pelatihan ini, kita diharapkan pertama, memiliki gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada modul pertama Merdeka Belajar, ada 5 modul yang harus dipelajari. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita mempelajari modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 topik yang dibahas di sini. Pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. 2, apa peran saya sebagai guru. Dan yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya. Yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Peran kita sebagai pendidik adalah mengantar murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lalu, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, peran guru adalah memberi ilmu dan kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Hal sekecil apapun, ucapan pujian maupun cemoohan yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup saat anak dewasa. Kemudian, ingin menjadi guru seperti apa saya? Apakah ingin menjadi guru yang memberi energi positif pada murid? Apakah ingin menjadi guru yang membuat murid terus tertarik untuk belajar? Apakah ingin menjadi guru yang membekali murid-murid untuk terus belajar sepanjang hayat? Sudahkah kita beradaptasi dengan perubahan yang ada? Apakah usaha kita sudah sejalan dengan tujuan pendidikan? Sudahkah kita menjadi sosok guru yang menyenangkan bagi murid-murid kita? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak.
Modul 2 yang akan kita pelajari adalah mendidik dan mengajar. Ada 3 topik bahasan di sini. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengerahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Topik yang selanjutnya, pendidikan selama 1 abad. Tanpa disadari, metode pengajaran kolonial dengan sistem pendidikan perintah dan sanksi masih banyak digunakan oleh guru dalam mendidik murid. Contohnya, kasus kekerasan pada murid di sekolah, sistem penilaian atau penghargaan yang selalu berorientasi pada kecakapan kognitif. Hal ini menyebabkan perkembangan sosial emosional murid terabaikan. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia yang dikenal dengan sistem Among. Ingarsa Sungtulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani. Ingarsa Sungtulada, sebagai guru, di depan kita harus memberikan contoh. Ing Madya Mangunkarsa, sebagai guru, di tengah kita harus memberikan semangat, bukan malah menjatuhkan motivasi anak. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, sebagai guru, di belakang kita harus memberikan dorongan daya kekuatan kepada murid-murid kita. Yang berikutnya adalah menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan seyogyanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hasil budi pekerti manusia dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu alam dan zaman. Perkembangan budi pekerti ini berupa yang pertama pikiran atau olah cipta, yang kedua perkembangan budi pekerti atau olah rasa dan karakter, dan yang ketiga kemauan atau olah karsa, serta yang terakhir adalah jasmani atau olahraga. Berikutnya adalah modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada 2 topik yang dibahas di sini, yaitu kodrat murid dan asas trikon. Yang pertama, kodrat murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman
merupakan bagian dari dasar pendidikan yang berkaitan dengan isi dan irama. Yang berikutnya, asas trikon. Di dunia pendidikan, ada 3 asas yang harus dipenuhi. Yang pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus. Yang kedua, konvergen, yaitu mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia. Yang ketiga, konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan sekitar. Modul yang keempat yaitu menumbuhkan budi pekerti. Ada 2 topik yang dibahas di sini, yaitu yang pertama menumbuhkan budi pekerti dan yang kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti. Budi memiliki makna ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karya. Sedangkan pekerti itu mencakup ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Berikutnya, teori konvergensi. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan dunia lain tanpa kehilangan jati diri. Yang terakhir, modul kelima, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang guru, tidak hanya mengajar ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau murid untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Perspektif seorang guru tidak selalu sama dengan perspektif murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian pemaparan mengenai pemahaman merdeka belajar dari saya. Setelah menyimak paparan ini, mohon Bapak dan Ibu guru hebat dapat berkenan mengisi umpan balik pada link yang tertera di kolom komentar. Apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah apa yang akan dilakukan setelah menyimak paparan mengenai pemahaman merdeka belajar. Terima kasih, tetap semangat, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.